Miskonsepsi yang paling sering ditemui dalam meditasi adalah mayoritas orang berpikiran bahwa meditasi adalah mengosongkan pikiran. Faktanya, otak kita hanya dapat benar-benar kosong saat kita sudah meninggal. Di video kali ini, saya akan jelaskan mengenai apa yang menjadi fokus pikiran kita saat melakukan meditasi. Sebelum masuk ke topik fokus pikiran dan objek meditasi, kita perlu mengetahui kapan dan berapa lama kita harus berlatih meditasi setiap harinya. Untuk pemula, waktu akan terasa lama saat baru memulai meditasi. Kita mau mulai dengan target kecil. Mulailah dengan target waktu meditasi selama 5 menit. Agar kita tidak merasa was-was kapan meditasi kita selesai, gunakan stopwatch atau timer pada ponsel pintar kita. Set volume timer pada settingan paling kecil, agar kita tidak kaget saat waktu sudah habis. Pada umumnya kita mau melakukan meditasi pernafasan minimal 10-20 menit setiap harinya. Idealnya, dilakukan saat kita baru bangun di pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Tetapi meditasi pada dasarnya dapat dilakukan kapanpun kita mau. Inti dari meditasi adalah konsistensi dalam berlatih. Gunakan segala kesempatan untuk melatih otot kesadaran kita. Banyak bermacam-macam jenis meditasi, bisa mencapai ratusan. Meditasi dapat dibedakan dengan objek yang digunakan dalam proses meditasi. Objek bisa seperti membaca kata-kata atau kalimat yang diulang-ulang, dapat berfokus pada gerakan, berfokus pada suatu objek visual, berfokus pada suatu sensasi di tubuh, seperti misalnya kembang kempis dari perut, berfokus pada suara, dan lain-lain. Tetapi jenis meditasi yang paling mudah, paling banyak diajarkan dan paling efektif adalah dengan berfokus pada nafas kita, atau yang sering disebut dengan mindfulness breathing, atau meditasi pernafasan. Meditasi pernafasan pada dasarnya adalah kita hanya berusaha memfokuskan pikiran kita dengan mengamati dan memperhatikan sensasi nafas keluar dan masuk dari hidung. Rasakan dan amati sensasi keluar masuknya nafas di lubang hidung kita. Amati jeda antara nafas masuk dan nafas keluar. Suhu dari udara yang masuk terasa panas atau dingin, putus-putus, kasar atau halus, dan lain sebagainya. Amati dan rasakan segala aspek dari nafas tersebut. Saat kita mencoba untuk memfokuskan pikiran kita pada nafas, pasti di dalam otak kita akan mulai timbul pikiran-pikiran seperti misalnya pekerjaan kita yang belum selesai, memikirkan masalah hidup, timbul rasa khawatir, atau pikiran-pikiran lainnya. Saat pikiran kita mengawang dan kemana-mana, segera kembalikan fokus dan perhatian kita kembali ke nafas. Proses pengalihan perhatian dan fokus inilah yang merupakan esensi utama dari latihan meditasi. Semakin sering kita melatih otak kita untuk mengalihkan perhatian kita dari pikiran-pikiran yang kemana-mana dan tidak fokus ini, ke perhatian kita pada fokus mengamati nafas. Inilah proses yang menguatkan otot kesadaran dan konsentrasi kita. Semakin banyak kita melakukan hal ini, semakin kuat dan terlatih otot kesadaran dan konsentrasi kita. Jangan merasa gagal atau menyalahkan diri sendiri saat pikiran kita tidak fokus atau kemana-mana. Justru, gunakan kesempatan ini untuk mengalihkan perhatian ke nafas. Kemudian juga semakin besar stres, rasa takut atau rasa panik yang kita tanggung, atau semakin besar permasalahan hidup yang kita hadapi, dan kita tetap memiliki niat dan mencoba untuk mengalihkan segala atensi fokus pikiran kita kembali ke sensasi nafas, semakin kuat otot kesadaran kita. Jika otot kesadaran kita semakin kuat, maka kita tidak akan mudah terpengaruh oleh faktor eksternal apapun.
kita dapat memegang kendali dan kontrol terhadap respon pikiran kita secara penuh. Sebisa mungkin kita melatih otot kesadaran saat hidup kita tidak terlalu banyak masalah. Karena akan lebih sulit jika kita melatih otot kesadaran saat dihadapkan pada permasalahan hidup yang besar atau saat dalam situasi kepanikan. Maka dari itu, pentingnya kita selalu melatih otot kesadaran kita setiap hari. Sebisa mungkin dalam setiap kesempatan, atau bahkan setiap menit atau detik. Dalam menghadapi masalah-masalah yang sepele seperti misalnya saat kita bosan menunggu antrian, saat kita mengalami konflik kecil dalam keluarga atau dengan teman, saat di tengah kemacetan, gunakan momen-momen ini sebagai kesempatan untuk melatih otot kesadaran kita. Sehingga saat kita dihadapkan pada permasalahan hidup yang jauh lebih besar, kita sudah menyiapkan otot kesadaran kita. Sehingga di saat tersebut, kita dapat mengontrol emosi, rasa takut dan kepanikan dengan lebih baik. Dengan demikian, segala respon atau keputusan yang kita ambil di saat itu, kita lakukan dengan kesadaran penuh, tidak didasarkan pada emosi sesaat. Demikian sudah saya jelaskan tentang fokus pikiran saat melakukan meditasi. Di video selanjutnya,